Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sahrul NIM 194030121. Di sini saya akan mendeskripsikan pemahaman saya terhadap mata kuliah manajemen organisasi kelembagaan Islam. Pemahaman saya yaitu tentang sebuah ormas dalam sebuah masyarakat, yaitu suatu istilah yang digunakan di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa yang dibentuk dengan tujuan yaitu menyatukan masyarakat dalam berorganisasi, yaitu berdasarkan dengan kesepakatan bersama. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan. Misalnya, yaitu dalam bentuk agama, pendidikan, dan sosial. Dengan demikian, ormas Islam atau ormas lainnya dapat diartikan sebagai sebuah organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan dan perjuangan tegaknya sebuah organisasi tersebut, dan itu untuk memajukan umat Islam atau umat yang lainnya berbagai bidang, baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial, dan budaya. Dan saya paham juga itu sejarah ormas, masukkan ormas Islam, yaitu sangat panjang sejarahnya. Mereka hadir melintasi berbagai zaman, sejak masa kolonialisme Belanda, penjajahan Jepang pasca kemerdekaan Orde Lama, dan maupun di era pembangunan Orde Baru dan masa demokrasi reformasi sekarang ini. Dalam lintasan zaman yang terus berubah itu satu hal yang pasti, dengan perubahan-perubahan ormas yang telah memberikan kontribusi besar bagi kejayaan Islam di Indonesia, terutama di Indonesia. Dinamika hukum Islam di Indonesia yaitu tidak lepas dari peran kontribusi ormas-ormas Islam dalam mendorong pengembangan dan penerapan di Republik Negara Indonesia. Dan yang selanjutnya itu adalah hukumnya. Hukum Islam telah mengalami perkembangan yang pesat berkat perannya ormas-ormas dari masyarakat Islam yang diaktualisasikan melalui kegiatan di bidang asing dan di bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, hingga politik. Karena itu mereka melalui semua masalah di dalam bangsa ini. Dan juga ada sebuah faktor internal, yaitu munculnya organisasi pergerakan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya keinginan untuk melawan kolonialisme Belanda di Indonesia. Kedua, adanya keinginan untuk melawan kristenisasi bangsa barat di Indonesia. Tiga, munculnya tokoh-tokoh keagamaan yang memiliki pemikiran progresif. Yang keempat, ada tokoh-tokoh agama Islam ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui program sosial, politik, dan pendidikan. Selain faktor internal, yaitu ada sebuah faktor eksternal yang berupa satu, keberhasilan revolusi Islam di kawasan Timur Tengah. Dua, munculnya paham pan-Islamisme di negara-negara Timur Tengah. Selanjutnya itu perkembangan organisasi keagamaan yang di Indonesia itu memang sangat panjang dari zaman sebelumnya. Sebelum zaman kemerdekaan sampai pasca Orde Baru, organisasi juga bisa dikenal sebagai gerakan keagamaan yang didefinisikan oleh Nottingham sebagai suatu usaha terorganisasi untuk menyebarkan agama baru
atau interpretasi baru mengenai agama yang sudah ada. Ormas Islam di Indonesia yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu Muhammadiyah, yaitu di bulan Zulhijjah 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau November 1912 Masehi, yaitu merupakan momentum pentingnya lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau kepelaporan permurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di Indonesia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Santri Kauman Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu ada Nahdlatul Ulama atau yang kita biasa sebut tuh NU. Lahir pada 31 Januari 1926. Ormas Islam Nahdlatul Ulama atau NU didirikan. Pendirian NU terlepas dari peran besar Kiai Hashim Asy'ari atas pengarannya. NU kemudian menjelma menjadi salah satu ormas Islam besar di Nusantara. Boleh jadi napas NU adalah Islam tradisional yang berkembang di Jawa Timur. Namun secara perannya NU telah banyak berbicara dalam lingkup nasional, termasuk membawa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda. Kultur pesantren kental jadi pondasi tumbuh kembang NU. Lebih lagi pesantren NU berkembang dan berakar di masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu ada Persatuan Islam, biasa disebut itu Persis. Persatuan Islam yaitu disingkat dengan Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak original karena bercampur dengan budaya lokal. Sikap taklid buta, sikap dan kritis dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Mungkin begitu pemahaman saya terhadap mata kuliah manajemen organisasi kelembagaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.